nggak sih Anda ingin sekali bantu seseorang, mungkin rekan kerja, anggota keluarga, atau teman, biar berubah jadi lebih baik gitu. Tapi rasanya kok usaha Anda malah bikin dia jadi defensif. Atau malah nggak ada hasil jangka panjangnya ya? Nah, itu dia. Atau mungkin malah kita sendiri yang merasa stuck, pengen berubah tapi aduh, bingung mulainya gimana. Sering banget kan refleks pertama kita itu langsung coba benerin masalahnya orang itu. Atau ngasih tahu, kamu tuh harusnya gini loh. Persis. Nah, di pembahasan kita kali ini nih, kita mau gali pendekatan yang beda banget. Akarnya tuh di welas asih, di pemahaman mendalam soal apa sih yang sebenarnya bikin seseorang bergerak dari dalam. Jadi bukan soal memperbaiki dari luar ya? Bukan, lebih kayak nyalain api semangat dari dalam dirinya gitu. Kita bakal kupas tuntas wawasan dari buku Helping People Change. Penulisnya Richard Boyatzis, Melvin Smith, sama Ellen Van Oosten. Wah, ini pakar-pakar di bidang perubahan perilaku dan kepemimpinan. Ah iya ya, buku yang bagus itu. Betul. Jadi misi kita bareng-bareng di sini ya buat memahami gimana sih cara efektif bantu orang lain dan diri kita sendiri juga untuk belajar, tumbuh, dan berubah secara berkelanjutan. Dengan cara yang lebih positif, lebih bermakna gitu ya. Betul, dan yang beneran ngefek. Oke deh, mari kita langsung aja masuk ke intinya ya. Seringkali nih, tanpa sadar, kita atau mungkin orang di sekitar kita, pakainya itu pendekatan yang di buku ini disebut pembinaan demi kepatuhan. Atau coaching for compliance gitu istilahnya. Compliance, kepatuhan ya. Iya, fokus utamanya tuh jelas banget. Masalahnya di mana, kurangnya apa, target mana yang harus dicapai, standar apa yang belum terpenuhi. Kedengaran familiar banget kan? Banget. Kayak manajer yang kalau meeting isinya cuma ngomongin target sales yang belum nyampe melulu. Atau guru yang ngontak orang tua cuma pas nilai ujian anaknya jelek. Atau bahkan kita sendiri ke orang terdekat. Mungkin terlalu fokus sama kekurangan mereka menurut kacamata kita gitu. Iya juga ya. Nah, dampaknya apa? Pendekatan kayak gini cenderung memicu yang namanya daya tarik emosi negatif. NEA, Negative Emotional Attractor. NEA, oke. Orang yang dibantu itu malah jadi ngerasa tertekan, cemas, defensif, atau ngerasa terpaksa aja ngelakuin sesuatu. Akibatnya, ya udah, kreativitas jadi mandek. Keterbukaan buat belajar hal baru jadi ciut. Kalaupun ada perubahan, paling cuma sebentar ya? Betul. Cuma sementara, karena dorongannya kan dari luar, bukan dari hati. Wah, itu jadi ingat cerita si kecil Eren Banai di buku itu. Anak TK yang gambarnya disalahpahami sama guru dan kepala sekolahnya. Oh iya, yang soal gambar itu ya? Iya, mereka langsung fokus ke masalah. Wah, gambarnya aneh nih. Jangan-jangan ada gangguan emosional. Jelas ini bikin orang tuanya stres, defensif kan? Kena enek tuh. Pasti. Padahal pas ayahnya cuma nanya simpel aja, "Nak, coba cerita, apa yang kamu lihat di gambarmu ini?" Baru deh ketahuan kalau si Eren ini punya pemikiran analitis yang keren banget soal struktur rumah sama pesawat. Nah kan, fokus ke masalah tadi hampir aja nutup potensi anak itu ya. Iya, hampir aja. Contoh kuat lainnya itu pengalaman si Melvin Smith sendiri, salah satu penulis buku ini. Waktu dia S3, dosen pembimbingnya tuh neken terus soal target riset, target publikasi. Oh, tekanan dari luar lagi ya? Banget. Fokus pada tuntutan eksternal ini bikin dia ngerasa nggak bahagia. Kayak terpecah gitu antara kewajiban riset sama passion dia buat ngajar yang malah terpendam. Ini jelas NIA banget. Terus gimana dia keluarnya? Dia baru bisa keluar dari situ setelah dibantu sama coach lain yang pendekatannya beda. Yang bantu dia gali apa sih yang sebenarnya Melvin inginkan, bukan apa yang dosennya mau. Jadi digali dari dalam ya? Tepat. Nah, ini poin krusialnya. Mencoba memperbaiki orang lain dari sudut pandang kita, fokus ke masalah mereka, itu seringkali malah kontraproduktif buat perubahan jangka panjang. Kenapa gitu? Karena secara naluriah itu memicu respon stres, si Enia tadi. Dan secara neurologis, itu bikin otak kita kayak nutup diri dari kemungkinan baru. Proses belajar dan perubahan yang otentik jadi terhambat. Wah, oke. Nah, ini nih bagian yang menurut saya benar-benar bisa mengubah cara pandang kita. Ada pendekatan lain yang disebut pendampingan dengan welas asih, coaching with compassion. Ah, iya. Ini pendekatannya beda ya. Beda banget mulainya, dimulai dari impian, harapan, gambaran masa depan ideal atau ideal self orang yang mau kita bantu. Tepat sekali. Jadi ini bukan soal agenda kita sebagai penolong nih, tapi soal menggali apa yang paling penting
paling bermakna buat mereka. Coba deh lihat kisah Greg Laikin. Dia dokter bedah sukses, tapi kok ngerasa hampa, nggak happy lagi sama kerjaannya. Padahal sukses ya secara karir. Iya, sukses banget. Awalnya dia mikir, mungkin butuh tantangan baru kali ya, atau promosi lagi. Tapi coachnya nggak langsung ikut benerin masalah karirnya itu kan? Enggak. Malah dia dibantu gali visinya tentang kehidupan ideal tuh kayak apa sih buat dia. Ternyata yang muncul itu soal keseimbangan hidup, bisa lebih dekat sama keluarga. Wah, beda ya sama asumsi awal soal karir. Beda. Dan dari situlah percikan semangatnya muncul lagi. Dia nemuin motivasi dari dalam dirinya buat bikin perubahan nyata yang awet. Bukan cuma soal kerjaan, tapi keseluruhan hidupnya. Visi itu yang jadi bensinnya. Keren banget. Atau ingat nggak cerita Kyle Schwartz, guru kelas 3 itu? Dia cuma ngasih tugas simpel ke muridnya. Saya harap guru saya tahu. Oh iya, yang muridnya nulis macam-macam itu ya? Soal kondisi di rumah, kesulitan mereka. Betul. Jawaban murid-muridnya itu ngebuka mata Kyle banget soal realita hidup mereka di luar jam sekolah. Ini ngebangkitin compassion atau welas asihnya dia. Pemahaman jadi lebih dalam. Hasilnya gimana? Hasilnya, dia jadi bisa bantu murid-muridnya dengan cara yang jauh lebih relevan, lebih efektif, melampaui target kurikulum doan. Jadi lebih personal ya pendekatannya? Nah, pengalaman Greg dan tindakan Kyle ini contoh nyata dari apa yang ngebangkitin PEA, Positive Emotional Attractor. PEA, lawannya NEA tadi ya? Iya, PEA ini kondisi mental dan emosional pas kita ngerasa penuh harapan, optimis, penasaran, terbuka sama ide baru, dan termotivasi dari dalam. Nah, perubahan yang lahir dari PEA ini cenderung lebih kuat, lebih bermakna, dan tahan lama. Jadi visi pribadi ini bukan sekedar target SMART biasa gitu ya. Rasanya lebih dalam, lebih kayak mimpi yang benar-benar menggugah jiwa gitu. Betul sekali. Saya jadi kepikiran dia Nanyat deh, yang akhirnya berhasil renang dari Kuba ke Florida pas umur 64 tahun itu. Gila kan? Oh ya, perjuangannya luar biasa itu. Mimpi yang udah dia pegang selama 35 tahun, visi kayak gitu tuh nyentuh nilai-nilai terdalam kita, hasrat sejati kita. Benar sekali. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh. Ada dasar neurologisnya juga. Studi fMRI, pencitraan otak, yang dilakuin Boyatsi sama timnya, nunjukin sesuatu yang menarik banget. Gimana tuh? Jadi, pas seseorang ngomongin visi pribadinya, mimpinya, dengan pendamping yang ngebangkitin PEA, area otak yang aktif itu ternyata yang berkaitan sama imajinasi, keterbukaan, kemampuan ngelihat gambaran besar. Wah, Ini melibatkan apa yang disebut jaringan empati, empathic network, dan juga mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Itu sistem istirahat dan pulih kita. Jadi kita lebih rileks, lebih kreatif, lebih siap belajar. kebalikannya, kalau fokus ke masalah tadi gimana? Yang NEA itu. Nah, kalau fokusnya ke masalah, kekurangan, atau tekanan target, NEA, yang aktif justru jaringan analitis atau pertahanan, analytic network, plus sistem saraf simpatis respons lawan atau lari itu. Oh, jadi malah tegang ya? Iya, ini bikin fokus kita jadi sempit, jadi lebih defensif, dan menghambat kemampuan otak buat mikir luas dan berubah. Jadi secara biologis pun, fokus pada masalah itu bikin kita tertutup. Wow, masuk akal banget sih penjelasannya. Tapi penting dicatat nih, kita tuh butuh dua-duanya loh, NEA dan PEA, nggak bisa salah satu aja. Oh gitu. Bukannya NEA itu negatif ya? NEA itu penting buat bertahan hidup, buat ngenalin ancaman, nyelesain tugas yang mendesak. Tapi untuk berkembang, untuk belajar hal baru, untuk bikin perubahan yang berarti dan awet, nah kita perlu ngalamin PEA jauh lebih sering. Seberapa sering? Riset mereka nunjukin perbandingannya bisa 2-5 kali lipat lebih banyak PEA dibanding NEA. Keseimbangan ini kunci untuk thriving, berkembang, bukan sekedar surviving, bertahan hidup. Menarik. Ini kebukti banget di cerita Bob Schaefer, si eksekutif bank yang kelebihan berat badan itu. Ya, Bob ya. Gimana ceritanya? Dia kan sadar banget risiko kesehatannya. NEA pasti ada lah di situ, rasa takut sakit dan sebagainya. Tapi yang benar-benar jadi tendorong perubahan jangka panjangnya itu bukan cuma rasa takut. Terus apa dong? Visinya yang kuat itu loh. Dia bilang saya ingin hidup sehat dan cukup panjang untuk bisa ngantar putri-putri saya menikah nanti. Sama, saya ingin bisa ikut lari 10K bareng istri saya. Wah, itu visi yang kuat sekali ya. Sangat personal. Iya, visi inilah jangkar PA-nya dia. Dan hasilnya gimana? Pasti luar biasa ya.
Luar biasa banget. Bob bukan cuma berhasil turun berat badan secara signifikan dan mempertahankannya, yang itu aja udah hebat, tapi dia juga jadi nemuin keberanian buat pindah jalur karir. Oh ya, pindah kemana? Ke bidang SDM, Human Resources, sesuatu yang ternyata lebih cocok sama minat dan visi hidupnya yang lebih luas. Ini nunjukin gimana PA yang dipicu visi pribadi itu bisa ngebuka potensi yang lebih gede dari yang kita duga. Betul sekali. Visi itu kayak kompas ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, visi pribadi ini bukan sekedar angan-angan kosong ya. Ini tuh kayak kompas emosional dan neurologis yang paling kuat buat memicu PA, ngebuka potensi kita, dan dorong perubahan yang otentik dan tahan lama. Setuju banget. Tapi kalau visi udah ada, PA udah mulai terasa nih. Gimana proses perubahannya sendiri biar bisa berkelanjutan? Apa ada semacam peta jalannya gitu? Pertanyaan bagus. Nah, para penulis ini mengacu pada teori perubahan intensional, Intentional Change Theory, atau ICT. Ini dikembangin sama Boyatzis, udah puluhan tahun. ICT ya? Oke. Teorinya intinya bilang kalau perubahan yang disengaja dan berkelanjutan itu bukan sulap satu malam, tapi sebuah proses penemuan. Ada 5 penemuan kunci di dalamnya. Kita udah nyinggung yang pertama tadi sebenarnya. Yang soal visi itu ya? Penemuan pertama, menemukan diri ideal dan visi pribadi Anda. Ya, ini soal gali mimpi terdalam, ngebayangin masa depan yang benar-benar bikin Anda semangat. Kayak Greg atau Bob tadi. Apa sih yang sebenarnya penting buat Anda? Oke, punya mimpi atau visi. Terus yang kedua? Penemuan keduaan, memahami diri saat ini, real self, secara jujur dan utuh. Nah, ini penting nih. Ini bukan cuma soal ngakuin kelemahan aja, tapi juga ngenalin kekuatan yang udah Anda punya. Dan, yang seringkali bikin kaget, gimana orang lain tuh sebenarnya ngelihat Anda? Oh, jadi bukan cuma soal kelemahan ya? Bukan. Ingat Sean Hannigan nggak? Eksekutif yang kaget dapat feedback 360 derajat kalau katanya kemampuan dengerinnya kurang banget. Padahal dia ngerasa udah oke. Iya, iya, ingat. Dia kaget banget kan? Nah, penemuan ini soal dapetin gambaran yang lebih jernih tentang titik awal Anda. Karena kan nggak bisa ngerencanain rute kalau nggak tahu posisi Anda sekarang di mana kan? Termasuk aset apa aja yang udah Anda bawa. Masuk akal banget. Jadi tahu mau kemana, visi, tahu posisi sekarang, real selves. Langkah selanjutnya apa dong? Penemuan ketiga, merancang agenda pembelajaran. Ini bukan sekedar bikin daftar dosa atau kekurangan yang harus diperbaiki loh ya. Terus gimana? Kuncinya itu ngerancang rencana pengembangan yang fokus pada hal-hal yang menarik minat Anda dan secara langsung dukung pencapaian visi Anda. Jadi pertanyaannya bukan apa aja sih yang salah sama saya, tapi lebih ke untuk mencapai mimpi saya, apa ya yang paling pengen saya pelajari atau kembangkan saat ini? Pilih area yang bikin Anda semangat. Wah, jadi nggak harus memperbaiki semua kelemahan yang mungkin muncul di penemuan kedua tadi ya? Nggak perlu, fokus aja sama apa yang paling penting buat visi Anda dan apa yang paling bikin Anda semangat belajar. Ini bikin prosesnya jadi lebih positif. Oke, oke. Terus? Lalu penemuan keempat itu eksperimen dan latihan. Nyoba perilaku baru secara aktif, diulang-ulang sampai jadi kebiasaan. Nah, ini bagian susahnya biasanya nih, latihan. Iya, ini butuh sabar dan latihan yang sadar. Lupakan deh mitos 21 hari cukup buat bikin kebiasaan baru. Riset nunjukin butuh waktu berbulan-bulan. Kadang lebih, biar perilaku baru itu benar-benar otomatis dan jadi bagian dari diri kita. Waduh, lama juga ya ternyata. Oke, mimpi, sadar diri, rencana belajar yang menarik, latihan terus-menerus. Apa penemuan terakhir? Penemuan kelima, ini krusial banget. Membangun dan memanfaatkan hubungan yang beresonansi. Hubungan yang beresonansi, maksudnya? Perubahan itu berat kalau sendirian, kita butuh dukungan. Nah, ini tentang nyiptain lingkaran orang-orang yang positif, saling percaya, dukung mimpi kita, dan kita pun dukung mimpi mereka. Kayak punya dewan direksi pribadi gitu deh, yang peduli sama pertumbuhan kita. Wah, hubungan yang beresonansi ini kedengerannya inti banget ya. Tadi disebut sebagai penemuan kelima dalam ICT, tapi gimana cara bangunnya? Apa kuncinya? Hubungan ini dasarnya adalah koneksi yang otentik, yang punya nada emosi positif secara keseluruhan. Para penulis nyorot 3 pilar penting nih. Apa aja tuh pilarnya? Shared vision, jadi punya pemahaman atau mimpi bersama. Terus shared compassion, saling peduli dan welas asih. Dan yang ketiga, shared positive energy, saling ngasih semangat dan energi positif.
Dan ini semua tumbuh subur lewat interaksi yang berkualitas. Kalau ngomongin interaksi berkualitas, ujung-ujungnya pasti balik lagi ke kemampuan mendengarkan ya. Banget. Kayak kasus si Sean Hannigan tadi kan, perubahannya dia dimulai dari kesadaran gimana orang lain mendengarkan dia. Yang mungkin artinya dia kurang mendengarkan mereka secara mendalam. Tepat sekali. Kunci utamanya ya mendengarkan secara aktif dan mendalam. Bukan cuma dengerin kata-katanya doang, tapi usaha nangkap perspektifnya, perasaannya, kebutuhannya di balik kata-kata itu. Emang ada tingkatannya ya dalam mendengarkan? Ada. Dari yang paling dasar, misalnya kita fokus ke diri sendiri pas orang lain ngomong. Sampai yang paling dalam, kita bisa nangkap nuansa, konteks, bahkan emosi yang nggak terucap. Empati juga jadi kunci di sini. Empati ya, penting banget itu. Iya, kemampuan buat memahami, itu empati kognitif. Ikut merasakan, empati emosional, sampai terdorong buat peduli atau bantu. Itu kepedulian empatik atau behavioral. Dan jangan lupa juga soal penularan emosi ya, emotional contagion itu. Kita bisa ketularan mood positif atau negatif dari orang sekitar kita loh, sering tanpa sadar. Betul sekali. Makanya, penting banget ada di lingkungan atau hubungan yang positif secara emosional kalau mau berubah. Itu sangat ngebantu prosesnya. Jadi lingkungan itu ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Dan salah satu cara praktis yang sangat kuat buat bangun hubungan suportif kayak gini tuh lewat peer coaching. Pendampingan rekan sebaya. Oh, kayak contoh kelompok Alcoholics Anonymous yang terkenal itu ya? Atau grup Vino and Videos mahasiswa MBA di buku itu yang saling bantu belajar dan bagi-bagi tantangan? Persis. Contohnya kayak gitu. Keuntungannya banyak loh. Apa aja tuh? Ya, pertama, nggak semahal kalau kita nyawa coach profesional kan. Kedua, bisa bangun budaya saling dukung yang kuat, entah di tempat kerja atau komunitas. Dan yang paling penting, nyiptain ruang aman buat kita bisa berbagi mimpi dan kesulitan tanpa takut dihakimi. Belajar bareng, tumbuh bareng. Menarik banget konsep peer coaching ini. Oke, jadi pendekatan welas asih ini fokus ke PLA, visi, hubungan suportif. Kedengerannya kan powerful banget ya, dan ideal gitu. Tapi di dunia nyata kan nggak selalu mulus ya. Ya, pasti ada tantangannya. Gimana kalau kita ketemu orang yang kayaknya sulit banget dibantu? Atau situasinya kompleks banget, penuh tekanan NE gitu. Apa pendekatan ini masih bisa jalan? Itu pertanyaan yang sangat relevan. Pendekatan welas asih ini dasarnya sih tetap berlaku ya. Tapi aplikasinya mungkin perlu disesuaikan. Harus fleksibel. Buku ini juga bahas beberapa kasus yang menantang kok. Ada contohnya nggak? Ada. Misalnya kasus Anjit Singh. Dia ini tipe orang yang udah ngerasa sangat puas, bahagia banget sama hidupnya apa adanya. Dia nggak ngerasa perlu ada perubahan besar-besaran. Nah, gimana tuh bantu orang kayak gitu pakai welas asih? Kan dia nggak mau dibantu berubah. Nah, untuk kasus kayak Anjit ini, fokus pendampingannya bukan lagi soal dorong perubahan besar ke arah visi baru yang mungkin dia nggak mau. Tapi lebih ke arah mempertahankan kondisi ideal yang udah dia capai. Oh, jadi fokusnya beda ya? Iya. Diskusi bisa geser ke misalnya, apa aja sih yang bikin Anda bahagia saat ini? Gimana caranya Anda bisa mastiin hal-hal ini tetap terjaga? Tantangan apa ya yang mungkin muncul di masa depan yang bisa ganggu kebahagiaan ini dan gimana Anda bisa antisipasinya? Jadi tujuannya lebih ke pemeliharaan dan penguatan, bukan transformasi. Tetap dimulai dari apa yang penting buat dia. Wah, menarik. Jadi nggak harus maksa berubah ya. Lalu ada contoh lain, Julia. Eksekutif dari Rusia pasca Soviet itu. Dia kan datang dari latar belakang yang penuh tekanan, trauma masa lalu. Ya, betul. Itu bikin dia susah banget buat mimpi atau bayangin masa depan ideal. Visinya kayak terkubur gitu. Nah, untuk orang kayak Julia ini, kalau kita langsung dorong dia ngomongin visi jangka panjang, itu mungkin terlalu sulit. Malah bisa memicu lagi traumanya, NEA-nya muncul lagi. Terus gimana dong pendekatannya? Per values dia. Apa sih prinsip hidup yang paling penting buat dia saat ini? Apa yang masih bisa dia pegang dan kendalikan di tengah situasi yang mungkin terasa nggak pasti? Jadi mulai dari nilai-nilai dulu ya? Iya, dengan pegangan pada nilai-nilai ini dia bisa mulai bangun lagi rasa aman, harapan, dan kendali diri. Nah, baru dari situ, pelan-pelan, mungkin visi masa depan bisa mulai kebentuk. Oke, jadi intinya prinsip welas asihnya tetap sama ya? Selalu mulai dari orangnya, bukan dari agenda kita. Betul. Tapi fokus spesifiknya, apakah ke visi besar, ke pemeliharaan, atau ke nilai-nilai inti, itu bisa dan perlu disesuaikan sama kesiapan dan kondisi unik tiap orang yang kita dampingi.
Fleksibilitas itu bagian dari welas asih itu sendiri kan? Oke, oke. Jadi kalau kita simpulkan nih pembahasan mendalam kita kali ini, pesannya kuat banget ya. Kalau Anda ingin bantu orang lain atau diri sendiri berubah secara efektif dan langgeng, lupain deh cara lama yang fokusnya cuma benerin masalah atau ngejar target eksternal. Karena itu cenderungnya memicu emosi negatif, NAA, dan resistensi ya. Betul. Sebaliknya, kunci sebenarnya itu ada di membangkitkan mimpi, visi pribadi yang menggugah, dan emosi positif, PEA. Visi pribadi ini ibarat kompas yang ngasih arah dan energi. Terus hubungan yang beresonansi, yang penuh welas asih, saling percaya, dan energi positif itu jadi bahan bakarnya. Yang bikin perjalanan perubahan itu mungkin terjadi dan bertahan lama. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda nih pendengar kami. Gimana caranya Anda bisa mulai menerapkan pendekatan welas asih ini dalam interaksi Anda sehari-hari? Mungkin di tempat kerja, sama pasangan, anak, atau teman. Coba deh perhatiin, seberapa sering Anda otomatis lompat buat benerin atau ngasih solusi, dibandingin meluangkan waktu sejenak buat nanya tentang apa yang sebenarnya mereka impikan atau inginkan. Refleksi yang bagus itu. Memulai percakapan dari tempat yang berbeda seringkali membawa kita ke tujuan yang sangat berbeda juga ya. Tepat sekali. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran nih, buat direnungkan. Gimana kalau langkah pertama untuk benar-benar membantu seseorang berubah, itu bukanlah dengan rentetan nasihat, tapi dengan satu pertanyaan tulus. Apa sih mimpi terbesar Anda saat ini? Pertanyaan yang kuat. Bayangkan deh, gimana percakapan Anda bisa berubah, dan mungkin hidup orang itu juga, kalau dimulai dari sana. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.